dimuliakan oleh Bapak Pendeta. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang telah menggenapi semua janji-janji damai sejahtera bagi kami, khususnya kami presbiter GBIB yang melayani pada hari ini untuk melayani pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020. Bapak, walaupun ibadah ini kami lakukan dengan YouTube live streaming Bapak, kami mohon Bapak kiranya ibadah ini Bapak sertai, Bapak hadir tengah-tengah ibadah ini, pimpin ibadah ini, agar apa pesan-pesan yang kami sampaikan dan apa yang kami bicarakan sesuai dengan hati dan keinginan Bapak. Bapak, kami bersekutu melayani Bapak, jauhkan pada segala masalah, khususnya masalah-masalah COVID yang melanda wabah di dunia ini Bapak. Lepaskan progres dari masalah ini Bapak, anak-anak kami, istri kami, suami kami, dimanapun mereka berada. Bapak, kami juga berdoa khusus buat Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Berti, Beki, Lebih Pau, yang memimpin ibadah ini Bapak. Beri kesehatan, beri kecerdasan, dan sertai dalam Roh Kudus Bapak, agar pesan yang Bapak sampaikan melalui Roh Kudus dapat disampaikan oleh Bapak Pendeta. Bapak, inilah doa Tuhan kami mohon Bapak sertai kami dalam ibadah ini. Kami naikkan dalam doa ini dalam nama yang agung Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di minggu kelima sesudah Pentakosta kepada warga jemaat GBIB di wilayah Mumpel Sumut, Aceh. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Melkiverki Mambau STH. Umat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat Gita Bakti nomor 1 ayat 1. Pujilah Sang Pencipta. Yang menjadikan langit dan bumi.
dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Terimalah salam. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertai juga. Marilah kita berdoa. Dengan kerendahan hati, marilah kita berdoa. Ya Allah Maha Pengasih, di hari yang kudus ini, kami memuliakan Engkau, oleh karena Engkau mempertahankan hidup kami. Saat ini kami beribadah kepadamu, kami menyembah Engkau, kami meninggikan nama-Mu. Kami mohon urapi kami dengan Roh-Mu, agar semua pujian dan doa yang naik kepadamu sungguh-sungguh keluar dari hati yang tulus. Kami mengaku Engkau Allah pencipta langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya turun ke atas kami. Dalam kekurangan dan keterbatasan, kami bersujud mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Jika dalam masa-masa ini menurutkan niat kami untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikan-Mu, ketika kami terlalu khawatir sehingga hanya memikirkan keselamatan pribadi, bahkan hal paling sederhana untuk mendoakan mereka yang dalam pergumulan pun sampai terlupakan. Semua hanya karena ketakutan dan kekhawatiran kami. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Untuk itu mari kita satukan hati untuk meminta bimbingan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, saat ini kami datang di hadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih
atas pertolongan dan penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, bahkan di tengah-tengah pergumulan yang melanda bangsa negara kami, Indonesia. Namun kami tetap diberikan sukacita dan perlindungan dari Tuhan. Dan Tuhan di tengah-tengah menjalani kehidupan beriman kami menyadari akan kelemahan kami. Kami mudah diombang-ambingkan dan kami mudah jatuh. Untuk itu Tuhan kami mohon dalam nama Yesus, urapilah kami yang mengikuti peribadahan di rumah kami masing-masing dan juga yang bertugas di hari ini. Kami mohon urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami baca, dengar dan renungkan ini dapat menguasai kehidupan beriman kami, dan kami sungguh-sungguh berjuang untuk memberikan teladan yang baik bagi kehidupan kami dan generasi kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini mari kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai dengan 16 yang menyatakan, orang Israel menyembah Bahala dari zaman hakim-hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan ini, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnah Heres, di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti ilah lain daripada ilah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu.
Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan juga Bapak Ibu dan saudara-saudara juga yang ada di rumah yang saat ini mengikuti ibadah Minggu. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita saat ini dari Hakim-Hakim pasal 2 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-16. Kalau kita melihat judul besarnya atau tema yang kita akan pelajari adalah setiap generasi berbeda. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan tema ini? Kenapa berbicara tentang generasi yang berbeda? Karena kalau kita lihat dalam pembacaan kita saat ini, itu bercerita tentang kepemimpinan Yosua. Kepemimpinan Yosua, lalu di ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9 itu berbicara tentang generasi atau suatu angkatan, suatu umat yang dipimpin oleh Yosua yang mengalami jatuh bangun, kehidupan bersama dengan Tuhan. Kalau kita lihat dalam kita melihat dan kita mengenang kembali ya sejarah perjalanan bangsa Israel ini yang merupakan umat pilihan Tuhan ya. Bapak Ibu, saudara-saudara, mereka mengalami peperangan ya, peperangan dengan raja-raja, peperangan dengan musuh-musuh yang mencoba untuk menjatuhkan mereka. Tapi apa yang mereka dapatkan? Apa yang Israel dapatkan? Yang Israel dapatkan adalah kemenangan yang mereka capai. Dan kemenangan yang mereka capai itu bukan semata-mata karena kekuatan mereka, karena besarnya mereka, tapi karena Tuhan ada bersama dengan mereka. Dan juga kalau kita lihat sejarah mereka untuk ada di tanah perjanjian, mereka boleh berhasil ada di tanah perjanjian. Bahkan 40 tahun di padang gurun. Tapi lihatlah apa yang Tuhan buat untuk mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Namun selama 40 tahun, roti mana yang Tuhan berikan untuk mereka bertahan. Jadi perjalanan bangsa Israel ini sampai di tanah Kanaan, ya, sampai dibagi suku-suku, segala sesuatu. Kalau kita melihat itu tidak lepas dari campur tangan dan kendali Tuhan dalam hidup mereka. Dan inilah yang harus kita pelajari dan kita pahami. Ya, di ayat ke-6 sampai ke-9 berbicara tentang kepemimpinan Yosua dan generasi yang sudah mengalami jatuh bangun. Ini hal pertama yang harus kita pelajari. Yang kita harus pelajari adalah mari Bapak Ibu sejenak kita merenungkan sejarah masa lalu kehidupan kita. Karena kita ada sampai sekarang ini itu hanya semata-mata kuat dari Tuhan. Kita bisa sehat, kita bisa bertahan hidup bahkan di tengah-tengah pergumulan COVID-19 ini. Tuhan selalu menyertai, bahkan anak-anak di perantauan Tuhan sertai, ya, yang ada di zona merah Tuhan tetap sertai. Itu semua karena apa? Jelas itu semua karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, dan kita pribadi. Di luar sana banyak
yang di PHK, banyak yang kehilangan pekerjaan. Ada anak-anak jemaat yang tetap bertahan dengan pekerjaan. Ada di tengah-tengah COVID-19, ada yang masih bertahan dengan pekerjaannya, ada yang dapat pekerjaan yang baru. Bahkan sekalipun dia di PHK, sekalipun dia dirumahkan istilahnya, tapi tetap dia mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Jadi mari renungkan hal-hal yang sederhana, yang kecil, yang mungkin membuat kita menganggap itu bukan hal yang biasa saja, tapi itu adalah hal yang luar biasa karena Tuhan tetap menolong. Sama seperti bangsa Israel dalam pembacaan kita, ya, jatuh bangun tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Mari, Bapak Ibu sudah berapa puluh tahun hidup di bumi ini, hidup di Sumatera ini. Selama umur usia Bapak Ibu dan saudara-saudara, pernahkah mengalami pergumulan yang merasa Tuhan tinggalkan? Tidak. Saya yakini itu tidak pernah. Bahkan sekalipun kita berdosa, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu mengangkat dan memberikan kesempatan. Itu juga yang dialami oleh generasi masa lampau oleh umat Israel. Lalu kalau kita lihat jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ayatnya yang ke-10 hingga ayat yang ke-13, itu berbicara tentang apa? Ayat ke-10. Ayat ke-10, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Jadi jelas jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ayat 10 sampai ayat ke-13 ini berbicara tentang generasi yang baru. Generasi yang baru karena kalau kita lihat dengan ayat selanjutnya, sebelum ayat 10 itu berbicara tentang kematian. Dikatakan Yosua mati, lalu generasi-generasi yang tua juga ikut dipanggil oleh Tuhan. Artinya muncul angkatan yang baru. Kalau kita mau umpamakan dalam kehidupan kita, angkatan yang baru adalah anak dan cucu kita. Ya, namun dikatakan di sini angkatan yang baru itu merupakan angkatan yang tidak mengenal Allah. Sehingga ini yang harus kita pahami. Mereka menyembah Baal karena Baal pada saat itu dianggap adalah dewa yang paling berkuasa, yang bisa memberikan mereka kesuburan, ya. Ketika mereka menyembah Baal dan Asitoret, dapat meningkatkan hasil apa? Hasil gandum dan anggur mereka menjadi lebih baik, sehingga kebutuhan mereka tercukupi. Terlebih kebutuhan ekonomi mereka tercukupi. Nah, ini yang penting kita harus pahami dari ayat 10 sampai ayat 13. Kalau kita lihat jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kenapa hal ini bisa terjadi? Itu yang dulu. Yang pertama kita mau pelajari. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa angkatan yang baru bisa tidak mengenal Allah? Kalau kita mau kaitkan dengan ayat-ayat atau pasal selanjutnya, pasal sebelumnya, mari kita lihat Ulangan 6 ayat 7. Apa dibilang di situ ayat Ulangan 6 ayat 7? Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Ulangan 6 ayat 7, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya apa yang telah Tuhan ajarkan kepada orang tua, kepada tua-tua pada saat itu, harus diajarkan berulang-ulang. Pada saat duduk, tidur, bangun, apapun itu harus diulang-ulang kepada anak dan cucu, sehingga anak dan cucu mengenal siapa Allah yang mereka sembah, yang mereka pilih dalam hidup mereka. Dan ini juga jemaat yang dikasih oleh Tuhan, angkatan yang tidak mengenal Allah dalam bacaan kita sesudah Yosua meninggal,
lalu kehidupan mereka merosot. Ini salah satunya yang menjadi penyebab. Penyebabnya adalah ada kelemahan yang terjadi pada orang tua dan tua-tua pada saat itu. Kelemahannya adalah mereka tidak menerapkan Ulangan 6 ayat 7. Tidak mengajarkan berulang-ulang, menganggap bahwa hal itu mungkin hanya sederhana dan sepele, bahwa anak-anak hidup dilepaskan begitu saja tanpa ada arahan yang benar, pengajaran yang benar, sehingga anak-anak, cucu-cucu penerus bangsa Israel pada saat itu muncul dengan angkatan yang tidak mengenal Allah. Lalu dengan mudahnya menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, ya, dengan mudahnya memilih Baal, sehingga mereka menyembah berhala, bukan menyembah Tuhan. Nah, ini yang penting harus kita pelajari, karena kalau kita lihat bahwa sikap-sikap angkatan yang baru ini di umat Israel sungguh sebuah sikap yang sangat menyakiti hati Tuhan. Karena Tuhan tidak mau umatnya, orang-orang yang percaya kepadanya, menduakan hatinya. Kalau mau Tuhan, Tuhan saja, bukan yang lain. Jadi mari jemaat renungkan, ketika kita ada di tengah-tengah situasi kondisi saat ini, ya, ekonomi semakin melemah, atau mungkin ada anak-anak yang belum dapat kerjaan, belum dapat jodoh, atau mungkin bapak ibu kok kayaknya saya lama dijawab doanya oleh Tuhan, ya, atau mungkin ada yang sudah bergumul sakitnya sudah bertahun-tahun dan sembuh-sembuh, sudah berdoa, sudah berlutut di hadapan Tuhan, belum juga dijawab, sehingga mengalami keputusasaan. Apa yang kita ambil langkah selanjutnya? Tidak, ya, tidak sedikit orang Kristen yang mengambil langkah untuk lari dari hadapan Tuhan, lalu mengecewakan hati Tuhan dengan menyembah Tuhan yang lain. Ini yang perlu kita jaga. Masih banyak orang-orang Kristen yang anak-anaknya mau pergi merantau, pergi cari kerja, masih ada pembungkusan merah yang dititipkan. Betul? Itu masih sering terjadi. Taruh yang di dompetmu supaya menjaga kalau nanti merantau. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Artinya itu kita sudah menduakan Tuhan. Yang jaga itu Tuhan, bukan si bungkus merah itu. Entah dia warna bungkus apalah itu, yang cantik-cantik situ. Yang jelas itu menduakan Tuhan. Jadi jangan pakai cara seperti itu. Dan kita tahu cara yang benar dan yang salah seperti apa. Lalu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat yang ketiga, dari ayatnya yang ke-14 hingga ayat yang ke-15, itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang kemarahan Tuhan. Tuhan di situ tidak suka melihat umatnya, tidak suka melihat orang umat pilihan Tuhan, sehingga Tuhan marah dan menghukumnya dengan cara memberikan perampok, sehingga sehingga orang Israel pada saat itu sampai terdesak, ya, karena tidak bisa lagi melawan. Ingat, ketika Bapak Ibu sudah memilih, ya, Tuhan juru selamat saya yang hidup, Bapak Ibu dibaptis lalu disidi, apa jawaban ketika di sini? Ya, dengan segenap hatiku. Lalu janji, komitmen yang kita ucapkan di hadapan Tuhan kita tidak lakukan dengan baik, ya, kita lebih memilih yang lain, maka ingat, Tuhan bisa marah. Jangan pernah menganggap sepele bahwa ketika kita mengalami cobaan, ketika kita mengalami sakit, ya memang kebetulannya, memang saya begininya. Jangan pernah anggap sepele. Karena ketika tantangan, ketika sakit, penderitaan datang, itu bukan hanya sekedar kebetulan, tapi ada yang Tuhan mau ingatkan dari segi kehidupan kita. Ada yang tidak beres, ada yang tidak baik, sehingga itu perlu diperbaiki dengan cara Tuhan yang Tuhan siapkan dan izinkan terjadi. Jadi mana?
Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, renungkan itu. Karena Tuhan bisa marah kalau kita menduakan hati Tuhan, kalau kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Karena jelas generasi yang baru ini dihukum oleh Tuhan karena apa? Dihukum oleh Tuhan pertama karena mereka meninggalkan Tuhan. Kedua karena apa? Karena mereka tidak mau melakukan firman Tuhan. Mari renungkan kehidupan kita. Sudahkah dua itu dalam perjalanan kehidupan kita saat ini sampai detik ini kita melakukannya? Kalau kita melakukannya, Tuhan masih memberikan kesempatan. Kesempatannya seperti apa? Kesempatannya datang berdoa, datang kepadanya dan mohon ampun kepada Tuhan, supaya pengampunan diberi di atas kehidupan kita. Dan pengampunan itu yang membuat kita tetap ada dalam jalan kebenaran Tuhan. Setelah itu yang terakhir, ayat yang ke-16. Apa yang Tuhan bilang di ayat ke-16? Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Ayat ke-16 ini jelas. Kalau tadi berbicara tentang kemarahan Tuhan, sekarang berbicara tentang kemurahan Tuhan. Ya, sekalipun berdosa, sekalipun meninggalkan Tuhan, sekalipun umat Israel tidak mau melakukan firman Tuhan, dengan kasih dan kemurahan Tuhan, Tuhan masih memberikan hakim-hakim untuk menyelamatkan mereka. Jadi ketika kita melakukan dosa, jangan terlalu menjudge dan menghakimi diri. Karena kebanyakan orang ketika melakukan dosa dikejar rasa bersalah. Lalu rasa bersalah itu yang mengejar kehidupan umat sehingga tidak layaknya aku pergi ke gereja, tidak layaknya aku pergi ibadah. Nanti minggu depan, nanti minggu depan lagi. Ditunda-tunda terus, akhirnya apa? Malah petaka yang hukuman yang menimpa kita. Jangan judge diri kita nggak layak, karena Tuhan selalu memberikan kemurahan dalam kehidupan. Sama seperti yang kita baca saat ini. Jadi mari jemaat, renungkanlah firman Tuhan itu. Sekarang pelajaran yang paling penting adalah orang tua berarti sekarang harus menjadi teladan, harus menjadi contoh yang baik, supaya generasi penerus bisa memiliki iman yang benar, pemahaman yang benar. Dan yang perlu dipelajari terakhir, penting sekali orang tua. Orang tua sebagai apa? Sebagai apa? Yang mendidik, yang membimbing anak-anak. Terkadang orang tua itu hanya memikirkan, harusnya memang orang tua menjadi apa? Menjadi pemberi warisan, benar ya? Betul kan? Karena orang tua yang beri kan, bukan anak-anak kan? Orang tua akan menyiapkan sebuah warisan. Tapi terkadang orang tua hanya memikirkan warisan yang berbau barang harta benda, yang berbau dunia. Sehingga bagaimana caranya saya memiliki tanah, hingga bagaimana caranya memiliki barang-barang yang mahal sehingga kehidupan anak-anak di masa depan tercukupi. Sehingga orang tua lupa mewarisi nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai rohani kepada anak-anak. Makanya kalau kita nengok sekarang ini kehidupan anak-anak sudah mulai ada yang dengan gampangnya membangkang kepada orang tua, melawan, membohongi orang tua, ya. Sedikit kemauannya tidak diikuti, dengan gampangnya anak banting pintu kepada orang tua. Apakah itu yang harus dijalani saat ini? Jadi mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, orang tua harus ingat ulangan namanya 7, berulang-ulang mengajarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, supaya kehidupan anak-anak di masa depan bukan hanya harta benda duniawi, tapi pribadinya memiliki karakter Kristus yang sungguh di hadapan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, saat ini kami sungguh berterima kasih dan mengucap syukur karena Tuhan begitu luar biasa dan ajaib dalam kehidupan kami. Tuhan selalu setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong dalam nama Yesus berkati dan lindungi bangsa negara kami Indonesia, agar keadaan negara kami Indonesia baik dari segi pergumulan COVID-19 yang melanda bangsa negara Indonesia juga dunia. Tuhan yang mau campur tangan dan Tuhan yang mau memegang kendali sehingga kami bangsa negara Indonesia dan juga dunia boleh dengan kuat kuasa dari Tuhan menghadapi pergumulan COVID-19 ini. Tuhan kirimkanlah yang terbaik untuk kami negara Indonesia menghadapinya. Dan Tuhan pakailah pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah, sehingga Bapak Presiden juga para jajarannya sampai kepala-kepala desa. Tuhan yang mengurapi, memakai mereka dengan kebijaksanaan dan hikmat, dengan kepemimpinan yang takut akan Tuhan, sehingga mereka Tuhan pakai untuk menangani pergumulan COVID-19 ini, juga pergumulan ekonomi bangsa negara Indonesia. Kami serahkan dalam nama Yesus. Dan Tuhan kami berdoa juga untuk para medis, dokter dan para perawat dan semua relawan-relawan, baik relawan yang menjaga posko juga relawan yang memberi diri untuk membantu tenaga medis, dan juga yang memberi diri untuk menghantarkan jenazah COVID-19 untuk dimakamkan. Tuhan tolong jaga serta lindungi kehidupan mereka, agar di tengah-tengah kekhawatiran mereka, di tengah-tengah keterasingan mereka,
Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan buat mereka para medis, sehingga mereka tetap ada dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Tolong Tuhan persekutuan orang-orang percaya dari berbagai macam denominasi. Kami yang berjuang, yang sudah beribadah di gereja ataupun yang belum beribadah di gereja, Tuhan tolong berkati setiap persekutuan orang-orang percaya, berkati setiap gereja dari mulai pemimpinnya sampai anggota jemaatnya, sehingga mereka bersatu hati untuk memikirkan yang terbaik untuk persekutuan mereka. Sama-sama bersehati seia dan sepikir, membantu anggota jemaat mereka yang dalam kesusahan, atau membantu anggota jemaat yang lain di luar denominasi mereka, sehingga terciptalah persaudaraan yang rukun sebagaimana firman Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa juga untuk GPIB, Majelis Sinode GPIB. Tuhan tolong berkati para pemimpin Majelis Sinode ini agar tetap dengan hikmat tuntunan dari Tuhan boleh memimpin GPIB dari Sabang sampai Bawah dengan hikmat dan kuasa Tuhan yang membungkus kehidupan GPIB dari Sabang sampai Bawah. Kami berdoa juga buat GPIB Mungkol Sumut Aceh. Tuhan tolong berkati semua gereja-gereja yang ada di Sumut Aceh, GPIB ini, juga pendeta-pendetanya, presbiter, majelis. Tuhan tolong dalam nama Yesus berkati kami semua, agar semua pelayan-pelayan yang kami lakukan, juga pengurus-pengurus ke-6 Pelkat, unit-unit misioner, supaya kami boleh sama-sama berjuang untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Agar kami tetap bersekutu mengandalkan Tuhan, sehingga apapun yang kami layankan, baik yang sudah di gereja ataupun dalam rekaman video, Tuhan yang mengurapi kami semua, sehingga kami dapat menyalurkan kuasa Tuhan. Kami dapat dipakai Tuhan menjadi alat perpanjangan dari lidah Tuhan untuk menyampaikan berkat kuasa-Mu, sehingga tuntunan Roh Kudus dalam peribadahan yang kami lakukan dapat dirasakan oleh jemaat yang mengikuti ibadah di rumah-rumah. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk terlebih khusus jemaat GPIB Maranatha Pematang Siantar. Tuhan tolong berkati sehingga kehidupan jemaat Maranatha Pematang Siantar boleh diberkati oleh Tuhan, semakin dikuatkan oleh Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Berdoa juga untuk Bapak Pendeta Romi Mateos, Bapak Pendeta Saigi Nainggolan, juga pos-pos yang ada di Maranatha Pematang Siantar, Pos Tanjung Beringin, Simanduma, juga Cokro Susilo Bumi. Tuhan tolong dalam nama Yesus berkati semua, sehingga semuanya boleh berjalan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan baik dan memuliakan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, berdoa buat jemaat yang sakit, jemaat yang sakit dari semua GPIB, baik Maranatha Pematang Siantar juga Mungkol Sumut Aceh, yang sedang sakit Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan, yang sedang mengalami tantangan cobaan, Tuhan tolong hibur dan kuatkan mereka, bantu mereka menghadapi, yang sedang bersuka cita baik ulang tahun perkawinan juga ulang tahun kelahiran, Tuhan yang berikan mereka kemampuan untuk memaknai anugerah Tuhan melalui pertambahan usia, sehingga mereka dalam keadaan apapun boleh mengucap syukur di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, kehidupan pelayanan kami semua kami serahkan kepada Tuhan. Yang bertugas saat ini kami juga serahkan kepada Tuhan. Biarlah pelayanan yang kami lakukan saat ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ketika kami tulus melayani Tuhan, kami yakin dan percaya tingkap-tingkap berkat dibuka di atas kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Ini menjadi doa permohonan kami yang
kami alaskan dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Baik dengan memberikan persembahan. Kitab 1 Tawarik 16 ayat 29 menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Marilah kita berdiri untuk menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Amin. Diharapkan kepada sahabat warga jemaat untuk mendengarkan ringkasan warga jemaat hari Minggu tanggal 5 Juli 2020. Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Maranatha Pematang Siantar mengucapkan selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu jemaat sekalian. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan ibadah minggu, persepuluhan PTB, syukur,
hari ulang tahun, dan lain-lain dapat memberikan langsung ke kotak persembahan di kantor sekretariat gereja atau rekening gereja. Yang ketiga, pendaftaran kelas katekisasi. Disampaikan kepada warga jemaat yang akan mengikuti kelas katekisasi ini, baik reguler maupun khusus. Pendaftaran reguler yaitu 1 tahun untuk yang masih sekolah, dan katekisasi khusus 3 bulan untuk yang sudah bekerja. Agar mendaftarkan diri dan mengambil formulir ke kantor sekretariat gereja setiap hari kerja, Selasa sampai Sabtu pukul 10 WIB, dan mengisi formulir dan membawa kelengkapan sebagai berikut. Yang pertama, fotokopi surat baptis, fotokopi akte kelahiran, pas foto ukuran 3x4 2 lembar, dan bagi warga jemaat simpatisan membayar administrasi sebesar Rp100.000. Kelas katekisasi ini akan dimulai pada pertengahan Juli 2020. Demikianlah untuk diketahui bersama. Yang keempat, ucapan selamat hari ulang tahun. Presbiter dan jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun pada hari Minggu yang berjalan ini. Firman Tuhan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Kutip dari Amsal 3 ayat 1 sampai 2. Demikianlah warta bacaan untuk sepekan ini. Atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini mari kita berdiri. Untuk itu, jemaat, firman telah didengar, maka lakukanlah firman itu dalam kehidupan kita, jadilah terang bagi semua orang. Jemaat, saat ini mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.